Oke, Bang Topan, tadi kita banyak bicara tentang bagaimana kemudian prestasi yang diraih oleh Bang Topan ketika menjadi Ketua BPPD Provinsi Nusa Tenggara Barat. Ya. Tetapi sesungguhnya NTB harus berbangga punya putra daerah seperti Bang Topan. Masya Tidak Allah. hanya kemudian Masya Allah. prestasi di tingkat internasional membawa NTB, tetapi mampu berkiprah dan bersaing secara nasional. Bekerja di nasional, kalau tidak salah pernah menjadi Tim 10 di Kemenparekraf, Kemenpar RI. Kemenpar RI. Ya. Maksudnya Dan sekaligus Kemenpar PIC Mandalika. Ya, bagaimana ceritanya itu, Bang? Ya, jadi ketika sepulang saya dari Abu Dhabi, kami bertemu sama Pak Menteri. Kebetulan ketika pulang, Pak Menteri juga mengundang kami untuk menjadi mendampingi beliau di talk show di Metro TV pada saat itu, salah satu media nasional, ya, untuk menceritakan tentang masalah pariwisata halal ini. Oke. Nah, pada saat kami berkomunikasi begitu, rupanya mungkin Pak Menteri itu tertarik untuk menarik saya di Kementerian Pariwisata dan Kementerian Pariwisata pada saat itu. Lalu saya pulang seperti biasanya pulang gitu. Padahal waktu itu masih menjadi Ketua BPPD Provinsi. Masih menjabat jadi Ketua Badan Promosi pada saat itu ya. Nah, pulang gitu saya melakukan rutinitas kegiatan saya menjadi Ketua Badan Promosi, hingga suatu saat Pak Menteri mengatakan kepada saya di Lombok pada saat itu, seusai acara HPN, Van, itu SK-mu sudah saya tanda tangani. Wah, kaget saya, ya kan? Kaget. SK untuk menjadi tim 10 Kemenpar RI. Ya. Wah, tapi pada saat itu yang saya tuh belum tahu saya akan di mana gitu, saya belum tahu. Jadi saya cuma diberitahu SK saya akan sudah ditangani, yang penting kamu bantu saya di Jakarta. Saya siap aja gitu, siap karena ini perintah ya kan, ya siap, dan kebetulan juga sesuai dengan passion saya ya. Nah, singkat cerita, SK saya terima, lalu saya minta izin sama Pak Gubernur terkait hal ini gitu. Alhamdulillah melalui juga proses kita meyakinkan beliau, akhirnya beliau meminta saya, meskipun saya bertugas di Kementerian Pariwisata, jangan melupakan juga di daerah BPPD ini. Nah, saya juga kemudian berkonsolidasi dengan kawan-kawan BPPD. Jadi strateginya adalah saya di tim 10 nanti menyuarakan pariwisata di daerah kita, yang kemudian nanti kita distribusikan ke daerah, dan kita bekerja sama dengan stakeholder daerah. Ibaratnya kita suarakan di pusat, nah nanti kawan-kawan di daerah yang mengelolanya, eksekusi di bawah, seperti itu. Apa pertimbangan Bang Topan mengambil tawaran atau SK yang sudah diberikan oleh Pak Menteri menjadi tim 10 sebelum mengakhiri masa jabatan sebagai Ketua BPPD Provinsi? Ya, begini, karena saya melihat ini adalah sebuah kesempatan untuk kita bisa mendapatkan ruang pengabdian yang lebih besar, yang juga berdampak lebih besar kepada daerah. Saya melihat itu. Ya, dengan kita ada di... Bukan karena posisinya? Bukan, no. Jadi karena saya melihat ketika kita nanti di pusat, program-program pusat itu kita kawal. Dan yang kedua adalah saya melihat, izinkan saya mengatakan bahwa pada saat itu tidak ada satupun ya anggota DPR RI, wakil daripada NTB, yang berada di Komisi 10 DPR RI. Di mana kita tahu Komisi 10 DPR RI itu adalah komisi yang berkaitan sama pariwisata. Nah, kita tahu bahwa salah satu peran daripada legislatif adalah mengawal anggaran, ya kan, menyuarakan apa yang menjadi harapan masyarakat. Dan ketika di Komisi 10 itu tidak ada wakil dari kita, agak sulit rupanya untuk kita bisa didengar pada saat itu. Nah, itulah salah satu saya melihat, wah ini sesuatu, artinya untuk menambal kekosongan itulah. Ya, ini adalah salah satu peluang di mana kita bisa berkontribusi kepada daerah, ya, untuk menyuarakan apa menjadi aspirasi langsung ke jantung pemegang keputusan. Nah, gitu. Tapi jangan lupa bahwa kita juga harus menjalin kerjasama, tim kerja, teamwork dengan kawan-kawan di BPPD pada saat itu. Ya. Itu salah satu sebab kenapa kemudian. Ya. Berapa tahun dan apa prestasi yang paling tidak bisa dilupakan oleh Bang Topan ketika di tim 10 itu, terutama khusus untuk provinsi kita yang tercinta ini? Ya, jadi gini. Tim 10 itu dibentuk oleh Pak Menteri Pariwisata, Pak Arief Yahya. Tujuannya adalah memangkas jalur birokrasi.
memangkas jalur koordinasi agar beliau bisa tahu langsung kondisi yang ada di lapangan saat itu juga. Dan beliau bisa langsung mengeksekusi program-program yang penting, urgent terkait destinasi saat itu juga. Nah, oleh karena itu saya memahami itu, ya. Kemudian apa? Saya memaksimalkan peran itu. Memaksimalkan peran itu untuk apa? Untuk bisa menyerap apa yang ada di daerah, ya kan? Langsung saya sampaikan kepada Pak Menteri, ya. Nah, pada saat rapat pertama, saya pernah ditanya sama Pak Menteri, Tovan, apa yang harus kita lakukan pertama kali di Mandalika? Karena kebetulan juga saya jadi PIC Mandalika. Karena waktu itu memang sudah menjadi kawasan ekonomi khusus, kan? Ya, sudah jadi kawasan ekonomi khusus. Ya, tahun 2016 itu saya tuh. Zaman SBY. Ya. Waktu itu saya rapat pertama tahun 2016. Ya, rapat pertama dengan tim 10. Ya. Lalu saya katakan sama Pak Menteri, Pak, kalau Bapak menanyakan apa yang harus kita lakukan pertama, kita harus bangun masjid, Pak. Saya bilang, loh, kenapa masjid, Pan? Ya, begini, di Pak. kawasan ekonomi khusus. Iya, di kawasan. Awalannya harus membangun masjid. Iya, harus bangun hotel. Bukan bangun hotel, bukan bangun semuanya. Bangun masjid dulu, Pak. Saya bilang gitu. Langsung, loh, kenapa masjid gitu? Ya kan? Begini, Pak. Saya bilang. Pertama, Lombok itu terkenal sebagai pulau 1000 masjid. Ya. Kehidupan masyarakat di Lombok itu sangat dekat dengan masjid. Ya. Dengan hadirnya masjid di Mandalika itu, kita berharap adalah tempat untuk mensinergikan semua komponen masyarakat yang ada di Mandalika itu, di Lombok Tengah pada saat itu. Untuk apa? Untuk bisa menjadi satu kekuatan. Satu kekuatan apa? Untuk mendukung kita, Pak, untuk memperjuangkan Mandalika ini, untuk segera beroperasi. Karena Bapak harus ingat bahwa sejak zaman berganti presiden, berganti wakil presiden, Mandalika ini selalu dijanjikan untuk dibangun dan belum dibangun, Pak. Itu saya katakan pada saat rapat itu. Nah, dengan adanya masjid ini kita berharap, Pak, sinergi pembangunan itu terjadi bukan hanya top down, tapi juga dari bawah, Pak, dari grassroots. Sehingga ketemu energi ini dengan bentuk masjid itu, Pak. Tempat kita untuk bersama-sama untuk bersama mencurahkan energi kita di sana, ya. Yang kedua, Pak, adalah bicara tentang sebagai ikon pariwisata, Pak. Saya pernah punya pengalaman, Pak. Ini saya katakan sama Pak Menteri, ya. Saya pernah punya pengalaman, Pak, sholat Jumat di Mandalika sana gitu. Masjidnya kecil, Pak. Itu sebenarnya bukan masjid, jadi semacam kayak rumah gitu, ya musola lah gitu. Kita meluber, Pak, orang di sana, Pak. Wisatawan meluber juga ketika sholat di sana. Nah, lalu saya mengatakan, kenapa kok kita mau bicara tentang destinasi halal, bicara tentang kawasan wisata dunia, tetapi kok tidak ada masjidnya gitu. Nah, masjid inilah, Pak, yang harus dihadirkan dengan konsep bangunan yang ikonik, sehingga apa? Ketika wisatawan datang, itu bisa tempat singgahnya itu ketika akan sholat di Masjid Mandalika ini, Pak. Nah, akhirnya ide ini disambut positif oleh Pak Menteri. Kemudian kami melakukan rapat demi rapat begitu, meeting demi meeting gitu, dengan Menteri BUMN, ya, dengan semua pihak-pihak terkait dengan ITDC pada saat itu, sehingga terwujudlah masjid itu, ya, yang nilai investasinya 40 miliar. Luar biasa sekali pada saat itu, ya. Tanahnya disiapkan, semuanya disiapkan, dan jadilah masjid itu seperti sekarang. Yang masjid itu diberi nama oleh Bapak Gubernur TGB, Nurul Bilad pada saat itu. Ketika kami melaporkan kepada beliau tentang progres bangunan, dan kami bersama ITDC pada saat itu meminta kesediaan beliau untuk memberikan nama terkait masjid itu. Dan terbangunlah sampai sekarang. Terbangunlah masjid itu, kemudian diresmikan oleh Bapak Presiden Jokowi sebagai momentum daripada dimulainya beroperasinya KEK Mandalika. Jadi bukan hotel, bukan kafe, bukan yang lain, tapi masjid yang menjadi momentum kebangkitan. Ini saya kira ide yang sangat brilian yang diberikan, karena berbicara tentang spot pariwisata, tentu orang mungkin tidak banyak berpikir tentang bangunan-bangunan tempat ibadah. Tapi orang banyak berpikir tentang hotel, kafe, kemudian fasilitas-fasilitas lainnya. Apakah itu didapatkan atas dasar riset dari Bang Topan, ataukah memang diskusi atau masukan dari teman-teman Bang Topan sendiri di sini? Ya, begini. Kita kan kalau melihat mengambil sebuah kebijakan di dalam kreatif strategik itu adalah kita melihat discovering the objective. Jadi menemukan apa yang menjadi tujuan, menemukan apa yang menjadi harapan, discovering the hope, ya. Nah, itu kita harus temukan tuh. Nah, begitu nanti kita tahu highlight apa yang menjadi harapan, apa yang menjadi curhatan, lalu kita packaging dia, ya. Jadi kreatif itu
akan menjadi sebuah energi ketika dia bertemu strategiknya. Oke. Ya, masyarakat kita tahu polanya, apa yang menjadi harapannya di destinasi. Lalu tidak hanya berhenti di situ, strateginya bagaimana untuk mewujudkan itu? Kita sampaikan kepada pemegang kebijakan. Oke. Kita gabungkan simpul-simpul networking kita. Akhirnya apa? Terbentuklah wujud yang namanya masjid itu. Nah, saya selalu membiasakan seperti itu di dalam apa namanya, di dalam bekerja. Saya selalu membiasakan juga seperti itu ketika menyampaikan hal-hal sesuai dengan tanggung jawab saya di bidang pariwisata. Seperti itu. Ya. Bang, seingat saya, begitu Bang Topan dipilih menjadi tim 10 di Kementerian Pariwisata pada waktu itu, di zaman Pak Arif Yahya itu, Bang Topan juga tidak sampai selesai menjalankan tugas. Tergiurlah menjadi anggota legislatif. Saya ingat betul waktu itu Anda mencalonkan diri menjadi anggota DPR RI dari Partai Gerindra. Banyak kalangan yang kemudian mengatakan, wah ini Topan ini rakus jabatan. Karena tidak bertahap dalam menjalani politik. Tidak dari kabupaten atau kota, provinsi, langsung lari ke DPR RI. Bagaimana Anda menanggapi apa yang kemudian disampaikan oleh orang-orang? Ya, saya paham itu. Jadi begini, proses ketika saya menentukan pilihan saya untuk maju di calon legislatif itu adalah proses yang menurut saya dipertimbangkan masa-masa. Kenapa? Satu, saya melihat bahwa tadi, kalau NTB belum punya wakil di DPR RI yang memang secara concern, secara fokus di bidang pariwisata, ya, which is itu di Komisi 10 DPR RI. Nah, ketika masa pileg itu hadir, lalu saya berkomunikasi dengan Bang Sandi yang kebetulan pada saat itu juga menjabat menjadi salah satu wakil ketua Dewan Pembina di Gerindra, beliau mendukungnya, begitu. Beliau mendukungnya. Dan saya diberikan banyak dukungan itu bukan hanya sekedar dukungan normatif, tetapi juga bicara tentang rekomendasi, dan saya terus disuarakan oleh beliau. Ya, ini menggetarkan hati saya dan kemudian menguatkan hati saya bahwa ketika nanti ketika nanti di Komisi 10 itu saya memiliki power, memiliki ruang yang lebih kuat lagi untuk bisa menyuarakan pariwisata daerah. Tidak berhenti di tim itu. Begitu. Nah, saya bismillah, dan sejak awal saya katakan kepada Pak Menteri pada saat itu, saya minta izin sama Pak Menteri untuk mengabdi di bidang pariwisata dalam skup yang lebih luas lagi. Dan alhamdulillah beliau mengizinkan, karena saya tidak ingin ketika saya masih menjabat, tetapi terjadi konflik interest. Ada konflik interest yang bakal artinya membuat saya tidak nyaman di dalam berjuang. Ya sudah, saya terbiasa untuk fokus. Jadi kalau saya diberikan tanggung jawab satu, ya saya fokus di tanggung jawab itu. Ya, sehingga apa? Sehingga sampai pada prestasi yang bisa saya persembahkan begitu. Dan ketika saya melihat peluang di DPR RI ini dan mendapatkan dukungan, ya saya berusaha berjuang di sana dengan niatan apa? Bahwa nantinya niatan itu untuk kemaslahatan pariwisata kita. Begitu. Kira-kira begitu. Jadi bukan karena memang semata-mata ingin menjadi anggota DPR begitu? Oh, bukan. Jadi karena di DPR RI itu tetap tujuan utamanya ingin memperjuangkan tentang pariwisata. Betul, memperjuangkan pariwisata, dan itu di Komisi 10 DPR RI. Dimanapun posisinya. Tetap pariwisata. Tourism forever. Oke. Bang, tapi lagi-lagi keberuntungan belum menyambut lah. Ya, betul. Abang gagal menjadi. Ya, gagal. Betul. Anggota DPR RI. Ya, betul. Belum dinasibkan oleh Allah. Belum dinasibkan. Ada rencana ke depan ingin mencalonkan diri lagi? Oh, saya gini. Fokus saya tetap di pariwisata. Ketika saya belum berhasil dan tidak menjadi anggota DPR RI, komitmen saya terhadap pariwisata tidak luntur. Saya terus concern terhadap hal itu. Saya melakukan upaya berkarya, mengabdi di bidang pariwisata itu dengan berbagai salurannya, ya gitu ya. Nah, kalau saya ditanya, apakah saya akan mencalonkan lagi di DPR RI di tahun depan, saya belum punya rencana terkait itu. Yang sekarang saya concernkan adalah bagaimana saya, kebetulan saat ini saya dipercaya oleh Bang Sandiaga Uno menjadi salah satu jubir beliau di bidang pariwisata. Saat ini saya concern membantu beliau untuk menggemakan
untuk menjadi bagian daripada proses percepatan pemulihan pariwisata Indonesia bersama beliau. Kira-kira begitu. Bang, banyak kemudian orang bertanya, sebenarnya persahabatan Abang dengan Bang Sandi itu dimulai sejak Pilpres kemarin, atau sejak menjadi caleg kemarin, atau sudah lama sebenarnya, sehingga sampai sekarang tentu seperti yang sudah disampaikan tadi, Bang Topan dipercaya oleh salah satu tokoh nasional yang saya kira punya pengaruh luas lah di Santero Indonesia ini, menjadi juru bicara terutama di bidang pariwisatanya. Ya, saya kenal beliau itu sejak tahun 2007. Ketika aktif di Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Saat itu saya menjadi berarti lama sebelum ya 2007. Sebelum ya 13 tahun berarti. 13 tahun jauh-jauh sebelum Wapres, jauh-jauh sekali. Jadi saat itu Bang Sandi belum terkenal, berarti belum tidak seperti sekarang ini, tidak. Ya sudah seperti pengusaha biasa. Lalu kami sering berinteraksi, kami menjaga silaturahim itu dari tahun 2007. Saya terlibat di berbagai macam perjuangan beliau, baik organisasi ataupun usaha. Nah, sehingga di dalam perjuangannya itu pun saya ya karena merasa bahwa beliau ini adalah tokoh panutan saya, ya saya berusaha untuk tetap concern terkait hal ini, dan alhamdulillah saya kerap dipercaya untuk bersama beliau sesuai dengan ekspertis saya. Jadi ketika beliau menjabat menjadi wakil gubernur DKI, beliau mempercayakan saya untuk menjadi konseptor pengembangan pariwisata halal DKI. DKI. Ya.